bersama Pak Indra hari ini. Kita akan belajar tentang kenampakan alam dan pengaruhnya. Baik, anak-anak silakan persiapkan alat tulismu, lalu kita akan mulai belajar bersama-sama. Kali ini kita akan belajar tentang kenampakan alam dan pengaruhnya. Merupakan pembelajaran tema 9 dan muatan ilmu pengetahuan sosial. Kenampakan alam. Tuhan menciptakan kenampakan alam yang indah. Kenampakan alam Indonesia menyimpan banyak sumber daya alam yang begitu besar sehingga dapat dimanfaatkan oleh masyarakat kita. Kenampakan alam merupakan segala sesuatu yang nampak di permukaan bumi. Kenampakan alam dibedakan menjadi kenampakan alam wilayah daratan dan kenampakan alam wilayah perairan. Di kenampakan alam itu adalah sesuatu yang nampak di permukaan bumi. Misalnya ada gunung, ada bukit, ada pegunungan, ada lembah, itu yang nampak. Kemudian ada kenampakan alam di wilayah daratan seperti tadi yang Pak Indra sebutkan, ada gunung, pegunungan, dataran tinggi. Lalu kenampakan alam wilayah perairan itu bisa sungai, danau, laut, dan lain sebagainya. Kenampakan alam wilayah daratan. Manusia tinggal di darat, seperti kita tinggal di darat ya. Wilayah daratan mempunyai bentuk kenampakan yang bermacam-macam. Antara lain ada gunung, pegunungan, dataran tinggi, dan dataran rendah. Gunung itu memiliki ketinggian lebih dari 800 meter ya. Daratan yang memiliki bagian yang menonjol atau puncak. Gunung memiliki satu puncak ya. Contohnya Gunung Slamet, Sindoro, Gunung Merapi, Gunung Merbabu, Gunung Ungaran, itu yang ada di daerah Jawa Tengah. Kemudian pegunungan itu memiliki ketinggian kurang lebih 700 meter dari permukaan air laut. Pegunungan itu adalah rangkaian gunung yang saling menyambung satu sama lain. Jadi cirikannya banyak gunung yang saling berrangkaian, berarti banyak puncak-puncak gunung ya. Misalnya Pegunungan Kendeng, ini juga di Jawa Tengah. Dataran tinggi memiliki ketinggian 300-600 meter di atas permukaan laut. Wilayah dataran yang sangat luas dan relatif datar. Nah ini contohnya dataran tinggi Dieng. Tentu anak-anak juga pernah bermain atau berwisata ke daerah Dieng. Di sana termasuk dataran tinggi, ya, daerah datar tapi memiliki ketinggian. Kemudian dataran rendah, kurang lebih memiliki ketinggian 200 meter, kurang dari 200 meter. Wilayah yang datar yang relatif luas dan datar. Ini biasanya di daerah-daerah pesisir, daerah seperti tempat kita ini, itu ada sawah-sawah, itu termasuk daerah dataran rendah. Contohnya dataran rendah Surakarta. Ya. Nah, ini contoh gunung, ini Gunung Merapi. Kemudian ini contoh pegunungan, banyak rangkaian gunung. Ciri khasnya memiliki banyak puncak ya. Kemudian ini contoh daerah dataran tinggi Dieng ya. Ini contoh dataran rendah. Biasanya dataran rendah itu banyak dijadikan sebagai area pertanian sawah, daerah tambak dan lain sebagainya. Kenampakan alam wilayah perairan. Perairan merupakan bagian dari permukaan bumi yang tergenang air. Pada gambar contohnya pantai, laut, ini adalah daerah yang digenangi air. Kenampakan alam, sungai. Sungai adalah aliran yang besar dan memanjang yang mengalir terus-menerus
dari hulu ke hilir. Contohnya Sungai Kapuas, Sungai Mahakam. Kalau di dekat kita ada Sungai Tuntang itu. Lalu danau merupakan permukaan bumi yang merupakan cekungan di daratan yang sangat luas dan digenangi air yang dikelilingi oleh daratan. Contohnya Danau Toba, Danau Rawapening, Danau Maninjau. Dekat tempat tinggal kita itu ada Danau Rawapening, itu termasuk cekungan dari daratan yang sangat luas dan digenangi air. Lalu laut. Laut adalah bagian permukaan bumi yang sangat luas, digenangi air yang dalam dan paling rendah. Laut Banda, Laut Flores, Laut Jawa. Nah, ini contoh kenampakan alam yang wilayah perairan. Ini contohnya sungai ini. Sungainya besar lebar ini di luar negeri. Ini adalah contoh danau yang ada di puncak gunung. Lalu ini adalah laut. Nah, kemudian pengaruh kenampakan alam terhadap kehidupan. Tentu kenampakan alam yang ada itu berpengaruh pada kehidupan masyarakat yang tinggal. Ya. Kenampakan alam yang bermacam-macam menimbulkan pengaruh di dalam kehidupan masyarakat. Masyarakat harus beradaptasi dengan kenampakan alam yang ada di tempat tinggalnya untuk bertahan hidup tentunya. Bentuk adaptasinya meliputi kegiatan ekonomi, sosial, budaya, komunikasi, dan transportasi. Ya. Pak Indra akan membahas satu persatu. Mulai dari ekonomi. Kegiatan ekonomi masyarakat yang tinggal di wilayah daratan tentu berbeda dengan masyarakat yang tinggal di daerah perairan ya. Sebagian besar masyarakat yang tinggal di wilayah daratan bermata pencarian sebagai petani contohnya. Terutama masyarakat yang tinggal di daerah dataran tinggi, gunung, dan pegunungan. Petani mengolah lahan menjadi lahan pertanian dan perkebunan. Lain halnya dengan masyarakat yang tinggal di daerah dataran rendah, mata pencarian masyarakatnya lebih beraneka ragam, misalnya ada petani, pedagang, peternak, buruh, dokter, tukang cukur, penjahit, dan guru. Misalnya daerah kita termasuk daerah dataran rendah, ya. Jadi banyak beraneka ragam kegiatan ekonominya, beraneka ragam pekerjaannya seperti Pak Indra sebutkan tadi. Ada petani, ada pedagang, peternak, buruh, dokter, tukang cukur, penjahit, guru, dan lain sebagainya. Bagaimana masyarakat yang tinggal di wilayah perairan? Masyarakat yang tinggal di perairan sebagian besar mata pencariannya adalah nelayan. Selain itu, sebagian masyarakat ada juga yang menjadi petani garam dan pengusaha tambak ikan. Nah, itu. Jadi, dalam bidang ekonomi juga berpengaruh terhadap kehidupan masyarakatnya. Ya. Kemudian kalau dilihat dari sosial budaya, ya. Sosial dan budaya. Sosial dan budaya meliputi banyak hal seperti adat istiadat, kebiasaan penduduk, adat istiadat masyarakat di dataran tinggi, gunung, dan pegunungan masih dijalankan dengan baik. Contohnya, hidup bergotong royong, ada selamatan. Para petani di pedesaan ada yang membuat acara selamatan ketika menanam bibit padi, menanam sayur, ya. Kemudian ketika panen juga mereka selalu mengadakan selamatan. Berbeda dengan masyarakat perkotaan, daerah dataran rendah ya. Masyarakat perkotaan jarang melestarikan adat istiadat sehingga menyebabkan hubungan antar warga sangat renggang. Bahkan kadang tidak saling mengenal antar tetangga.
apalagi di kota-kota besar. Banyak masyarakat yang di kota-kota besar hanya sibuk bekerja, ya. Berbeda dengan masyarakat di daerah pedesaan, pegunungan, itu setiap kali ada acara pasti tetangganya diundang, diminta datang, ya. Misalnya mau menanam, mereka biasanya melakukan selamatan. Contohnya di desanya Pak Indra, itu kalau habis panen itu adanya selamatan desa. Jadi semua warga desa itu melakukan selamatan di balai desa, membawa berbagai jenis makanan lalu didoakan, kemudian makan bersama. Jadi hubungan sosialnya masyarakatnya sangat dekat karena sering berkumpul, sering bertemu. Beda kalau di kota-kota besar, masyarakatnya hanya pulang rumah, lalu istirahat, besok pagi berangkat kerja lagi. Jadi jarang ketemu tetangga dan lain sebagainya. Kemudian kalau dilihat dari segi komunikasi masyarakat yang tinggal di dataran tinggi, gunung, pegunungan tentu tidak sama dengan masyarakat yang tinggal di pantai. Lingkungan dataran tinggi, gunung dan pegunungan sejuk dan tenang, tidak berisik, sehingga mereka berbicara dengan suara yang pelan, dapat didengarkan dengan jelas. Lain halnya dengan masyarakat yang tinggal di daerah pantai, daerah dataran rendah. Karena pantai suaranya berisik, sering terdengar deburan ombak, maka masyarakat berbicara dengan nada tinggi. Bicara dengan suara yang pelan tidak akan terdengar tentunya, ya. Itu cara mereka berkomunikasi. Masyarakat menggunakan bahasa daerah untuk berkomunikasi. Beragam bahasa daerah dipengaruhi oleh persebaran masyarakat. Masyarakat menyebar dan menetap di banyak tempat karena terhalang oleh kondisi geografis seperti gunung, laut, sungai. Mereka tidak pernah berhubungan lagi, sehingga menyebabkan beragam bahasa daerah. Kemudian kalau dilihat dari segi transportasi, masyarakat membutuhkan alat transportasi untuk kegiatan sehari-hari. Alat transportasi disesuaikan dengan tempat tinggal masyarakat tersebut. Masyarakat yang tinggal di wilayah daratan, alat transportasinya tentu tidak sama dengan masyarakat yang tinggal di perairan. Masyarakat yang tinggal di daratan, alat transportasinya beragam. Masyarakat yang tinggal di daratan tinggi, gunung, dan pegunungan, transportasinya menggunakan hewan biasanya, seperti kuda atau sapi, ya. Seperti Pak Ida waktu itu pernah ke Bromo, mereka banyak menggunakan kuda sebagai alat transportasi mereka. Lain halnya dengan masyarakat yang tinggal di dataran rendah, transportasinya sudah canggih berupa sepeda motor, mobil, kereta api, bus, dan lain-lain, ya. Karena dataran rendah, akses jalannya itu mudah, ada banyak jalan, jadi memungkinkan untuk menggunakan alat-alat transportasi tersebut. Wilayah perairan yang belum tersedia prasarana jalan, jembatan, menggunakan sampan atau perahu sebagai alat transportasi masyarakat sekitar. Masyarakat menggunakan sampan atau perahu untuk mengangkut penumpang, mengangkut barang dagangan, mengangkut hasil pertanian, hasil peternakan atau perikanan, dan hasil hutan, ya. Itu. Oke, sekarang anak-anak silakan siapkan buku untuk mengerjakan tugas sebagai berikut. Yang pertama, tuliskan penampakan alam yang ada di sekitar tempat tinggalmu. Ada apa saja di sekitar tempat tinggalmu, penampakan alamnya. Kemudian, kamu bisa menjelaskan pengaruh penampakan alam bagi masyarakat yang ada di sekitar tempat tinggalmu.
Kamu bisa melihat dari segi ekonomi, sosial budaya, komunikasi, dan transportasi. Jadi misalnya daerah pegunungan, bagaimana kegiatan ekonomi mereka, kamu bisa cari informasi bisa bertanya kepada orang tuamu, atau ke kakak, atau ke guru, atau kamu bisa mencari informasi di media yang lainnya, internet atau buku bacaan. Ya. Baik anak-anak, selamat mengerjakan tugas dan tetap semangat dan tetap belajar di rumah di masa pandemik agar kita terbebas dari dampak virus corona. Sampai jumpa pada pembelajaran berikutnya.